Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2, mata kuliah analisis laporan keuangan, yang terdiri atas saya sendiri, Tursi Mayang, yang kedua ada Sri Nurjanah, dan yang terakhir ada Yuni Sobaria. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai analisis aset. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan dibahas oleh kelompok kami yaitu yang pertama, mengenai definisi aset, yang kedua, klasifikasi aset, yang ketiga, karakteristik aset atau aktiva, lalu ada aspek penting dalam pelaporan aset, dan yang terakhir mengenai analisis aset. Oke, yang pertama itu mengenai definisi aset. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 mengenai standar akuntansi pemerintahan, aset ini didefinisikan sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki pemerintah akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan yang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, lalu termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Jika dilihat secara etimologi, aset ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu asset, yang memiliki makna sifat bernilai. Sedangkan menurut terminologi, aset ini merupakan suatu hak yang bernilai dan memberikan manfaat di kemudian hari. Di dalam ekonomi, aset ini selalu dikaitkan dengan yang namanya aktiva, yang menunjukkan kepemilikan yang bernilai atas suatu sumber daya yang memiliki manfaat dan umumnya ini dinilai dengan satuan uang. Lalu ada juga pengertian aset menurut beberapa ahli. Yang pertama yang saya ambil yaitu menurut Scanning. Beliau mengatakan bahwa aset atau aktiva ini merupakan jasa yang akan datang dalam bentuk jasa ataupun uang di masa mendatang yang bisa ditukarkan menjadi uang, kecuali jasa yang timbul dari kontak yang belum dijalankan kedua belah pihak secara sebanding. Nah, yang di dalamnya ini tuh terkandung kepentingan yang bermanfaat yang dijamin menurut hukum ataupun keadilan. Lalu menurut Munawir tahun 2007, beliau mengatakan bahwa definisi aset ini adalah suatu kekayaan ataupun hak kuasa yang memiliki nilai ekonomi yang mampu menunjang suatu perusahaan dalam harga perolehannya atau nilai wajarnya itu harus diukur secara objektif. Nah, berdasarkan dua pendapat tersebut dan juga beberapa pendapat para ahli lainnya, definisi aset ini tuh dapat dikatakan bahwa aset merupakan suatu benda yang berwujud atau tidak, bergerak atau tidak, memiliki hak kuasa, dan dapat diukur nilai tukar dari benda tersebut yang kemudian dapat digunakan untuk tujuan komersial. Nah, lalu ada yang namanya karakteristik aset atau aktiva. Jadi manfaat ekonomi masa depan ini dapat yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan baik secara langsung maupun tidak bagi setiap kegiatan pemerintahan yang berupa aliran pendapatan ataupun penghematan belanja bagi pemerintah. Nah, suatu objek itu dapat dikatakan sebagai aset apabila memenuhi 4 karakteristik, yaitu yang pertama, dimiliki oleh pemerintah daerah, yang kedua, memiliki manfaat ekonomi di masa yang akan datang, yang ketiga, dapat diukur dengan satuan uang, dan yang terakhir, timbul karena transaksi masa lalu. Nah, ada beberapa permasalahan yang mungkin dialami oleh pemerintah daerah dalam upaya pelaporan aset, yaitu terkait dengan satu, kepemilikan aset yang tidak pasti. Hal ini tuh bisa terjadi karena adanya ketidakjelasan status kepemilikan serta tidak adanya bukti kepemilikan yang sah terhadap aset tersebut. Yang kedua, manfaat ekonomi di masa depan yang tidak pasti dan sulit diukur. Hal ini tuh bisa terjadi karena pada pengakuan aset tak berwujud dan juga bisa menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam pelaporan dan pencatatan aset yang semuanya bergantung pada kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah
terjadinya perubahan nilai aset. Hal ini tuh dapat terjadi karena pencatatan aset ini dilakukan berdasarkan nilai historis, sedangkan nilai pasarnya itu selalu berubah sehingga mengakibatkan nilai aset lebih tinggi ataupun bisa lebih rendah dibandingkan harga nilai pasarnya. Selanjutnya adalah klasifikasi aset. Jadi, aset ini dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah aset lancar atau current assets, yang kedua adalah aset non lancar atau non current assets. Nah, yang pertama aset lancar. Jadi, suatu aset dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar apabila diharapkan dapat direalisasikan ataupun dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporannya. Nah, aset lancar ini tuh terdiri dari beberapa ya. Yang pertama ada yang namanya kas. Jadi kas ini tuh berupa uang tunai ataupun alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kalau misalkan di dalam pemerintahan, bentuk kas ini dapat berupa pajak, bea masuk, cukai, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil, pemanfaatan kekayaan negara transfer, dan setoran lainnya serta penerimaan pembiayaan seperti hasil-hasil pinjaman. Yang kedua, ada yang namanya investasi jangka pendek. Nah, investasi jangka pendek ini seperti deposito berjangka 3-12 bulan dan juga surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Lalu ada piutang. Nah, yang termasuk piutang di dalam pemerintahan itu seperti piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan juga berbagai piutang lainnya yang diharapkan itu dapat diterima dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporannya. Lalu yang keempat ada yang namanya persediaan. Nah, kalau persediaan ini bentuknya itu seperti barang ataupun perlengkapan yang berguna untuk mendukung setiap kegiatan operasional pemerintahan dan juga yang dimaksudkan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual ataupun diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nah, yang kedua ada yang namanya aset non lancar. Nah, apa sih yang tercakup ke dalam aset non lancar ini? Jadi kalau misalkan aset non lancar ini mencakup aset-aset yang sifatnya itu jangka panjang dan tak berwujud, aset tak berwujud yang digunakan baik secara langsung maupun tidak untuk setiap kegiatan pemerintah ataupun yang digunakan oleh masyarakat umum. Nah, bentuk dari aset non lancar ini yang pertama ada yang namanya investasi jangka panjang. Nah, investasi jangka panjang ini merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan juga manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Lalu ada yang namanya aset tetap. Nah, kalau aset tetap ini merupakan kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan yang fisiknya tuh merupakan syarat lain untuk dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap. Selain aset itu dimiliki, juga harus digunakan dalam operasi yang sifatnya itu permanen gitu. Nah, ini tuh meliputi seperti peralatan, mesin, gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan juga berbagai aset tetap lainnya dan juga konstruksi yang dalam pengerjaan gitu. Lalu ada namanya dana cadangan. Nah, dana cadangan ini merupakan satu dana yang disisihkan untuk memenuhi kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar dan tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran gitu. Lalu yang keempat ada yang namanya aset non lancar lainnya. Nah, yang diklasifikasikan sebagai aset non lancar lainnya itu dikatakan sebagai aset lainnya gitu. Yang termasuknya itu seperti aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga, dan juga kas yang dibatasi penggunaannya. Oke, yang terakhir ini ada yang namanya analisis aset. Apa sih yang dinamakan analisis aset ini? Jadi analisis aset ini artinya membandingkan nilai tiap-tiap pos aset dalam neraca tahun sekarang dengan tahun sebelumnya gitu. Dengan cara menghitung proporsi dan presentase kelompok aset dengan total aset, menghitung modal kerja yang dimiliki pemerintah daerah, menghitung rasio keuangan terkait aset, dan mengevaluasi hasil perhitungan, interpretasi, dan juga prediksi. Terdapat beberapa bentuk dari analisis aset ini. Yang pertama ada yang namanya analisis pertumbuhan. Jadi pertumbuhan aset ini itu menunjukkan perubahan, apakah meningkat atau mungkin mengalami penurunan gitu terhadap total aktif yang dimiliki gitu.
Dengan menganalisis pertumbuhan aset ini, suatu instansi atau perusahaan akan lebih mudah untuk membandingkan nilai aset tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Seperti tadi, apakah ada peningkatan ataupun malah sebaliknya. Rumusnya itu adalah dengan cara menghitung nilai aset tahun sekarang atau tahun ke N dikurangi nilai aset tahun ke N dikurangi 1 atau tahun sebelumnya dibagi nilai aset tahun sebelumnya dikali dengan 100%. Yang kedua, ada yang namanya analisis proporsi. Jadi, adanya analisis proporsi ini memiliki manfaat untuk melihat potret aset pemerintah daerah secara lebih komprehensif, yaitu apakah kelompok aset tertentu nilainya terlalu besar atau mungkin terlalu kecil atau mungkin bisa jadi seimbang atau senilai dengan nilai yang wajar gitu. Nah, analisis proporsi ini terdapat beberapa jenis. Yang pertama, analisis proporsi aset tetap. Nah, ini tuh dihitung dengan cara menghitung aset tetap dibagi total aset dikali 100%. Yang kedua ada yang namanya analisis proporsi aset lancar. Nah, ini tuh dihitung dengan cara menghitung aset lancar dibagi dengan total aset dikali 100%. Dan yang ketiga ada yang namanya analisis proporsi aset lainnya. Nah, itu tuh dihitung dengan cara membandingkan atau menghitung dari aset lainnya dibagi dengan total aset dikali 100%. Yang ketiga, ada yang namanya analisis modal kerja. Nah, menurut Sawir, modal kerja ini adalah keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki suatu instansi ataupun perusahaan atau dapat dimaksudkan sebagai dana yang tersedia untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan atau instansi sehari-hari gitu. Atau dalam hal ini berarti untuk membiayai kegiatan dari pemerintah gitu sehari-hari. Nah, menurut Dong dan Su, modal kerja itu idealnya dapat dikonversi menjadi kas dalam waktu 12 bulan. Nah, modal kerja ini merupakan satu hal yang sangat penting dalam satu instansi atau perusahaan karena tanpa adanya modal kerja, suatu instansi atau perusahaan itu tidak dapat memenuhi kebutuhan gitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kewajiban-kewajiban lainnya gitu. Sehingga modal kerja ini sangatlah penting di dalam satu perusahaan ataupun instansi gitu. Analisis modal kerja ini memiliki manfaat untuk menilai kecukupan keuangan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan operasi rutin hariannya tanpa harus mencairkan investasi jangka pendek maupun jangka panjang, atau menggunakan dana cadangan ataupun penggunaan pos biaya lainnya. Cara menghitungnya itu adalah dengan menghitung antara aset lancar dikurangi dengan kewajiban lancar. Yang keempat yaitu analisis rasio keuangan. Menurut Kasmir, analisis rasio keuangan ini merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun dan membandingkan dengan kinerja organisasi lain yang sejenis. Rasio keuangan ini menjadi bagian dari analisis aset yang di dalamnya ini terdapat beberapa komponen, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio utang. Lalu menurut Munawir, analisis rasio keuangan ini sifatnya future oriented atau berorientasi dengan masa depan. Artinya, dengan analisis rasio keuangan ini bisa digunakan sebagai alat untuk meramalkan keadaan keuangan serta hasil usaha di masa depan. Dengan angka-angka rasio historis dan dengan angka-angka rasio industri bisa digunakan sebagai dasar untuk penyusunan laporan keuangan yang diproyeksikan dan merupakan salah satu bentuk perencanaan keuangan perusahaan. Nah, ada perbedaan antara rasio keuangan di sektor publik dan juga di sektor bisnis. Di sektor publik itu tidak tersedianya informasi laba, sehingga menyebabkan analisis rasio keuangan yang biasanya itu digunakan di sektor bisnis itu tidak bisa diaplikasikan di sektor publik. Namun, ada hal yang lain juga, yaitu analisis rasio keuangan ini dapat digunakan baik di sektor bisnis maupun di sektor publik, seperti analisis likuiditas dan solvabilitas. Rasio likuiditas. Jadi menurut Kasmir, rasio likuiditas ini merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Fahmi juga mengatakan bahwa rasio likuiditas ini adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Contohnya kayak bayar listrik, telepon, air PDAM, gaji karyawan, dan lain sebagainya.
Nah, jadi dengan adanya rasio likuiditas ini dapat menunjukkan bagaimana sih kemampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Meskipun pemerintah daerah tersebut sudah menyusun anggaran kas, tapi analisis likuiditas itu akan lebih bermanfaat bagi manajemen dibandingkan jika hanya mendasarkan pada anggaran kas saja. Nah, ada beberapa rasio yang untuk melakukan analisis likuiditas. Yang pertama, ada yang namanya rasio lancar atau current ratio. Jadi, current ratio ini membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki pemerintah daerah pada tanggal neraca dengan utang jangka pendek yaitu rumusnya adalah aktiva lancar dibagi utang lancar. Nah, dengan adanya rasio ini tuh menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi hutangnya. Yang kedua ada yang namanya rasio kas. Jadi rasio kas ini tuh dengan rumus. Nah, rumusnya itu adalah kas ditambah setara kas dibagi dengan utang lancar. Lalu yang ketiga ada yang namanya rasio cepat. Jadi rasio cepat ini membandingkan antara aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi dengan utang lancar. Nah, rasio cepat ini dapat menunjukkan berapa alat likuiditas yang paling cepat yang bisa digunakan untuk melunasi utang lancar, sehingga dapat mengindikasikan pemerintah dalam membayar utangnya dengan cepat atau tidak. Jadi dengan rasio cepat tuh gimana sih pemerintah tuh bisa bayar uang cepat atau enggak ya gitu. Yang keempat ada yang namanya working capital to total assets ratio. Jadi ini adalah rasio keuangan untuk mengukur likuiditas. Jadi cara menghitungnya adalah aktiva lancar dikurangi utang lancar dibagi dengan total aktiva. Jenis rasio yang kedua merupakan rasio solvabilitas. Jadi, rasio solvabilitas ini dapat digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, cara menghitungnya itu adalah dengan cara total aktiva dibagi dengan total utang. Yang terakhir ada yang namanya rasio utang atau leverage ratio. Jadi rasio utang ini digunakan oleh seorang kreditor untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utangnya. Terdapat beberapa jenis dari rasio utang. Yang pertama adalah rasio utang terhadap ekuitas atau total debt to equity ratio. Jadi ini adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Rasio ini dapat mengindikasikan seberapa besar pemerintah daerah terbebani oleh suatu hutang gitu. Jadi semakin besar rasio utangnya, itu menunjukkan bahwa semakin besar risiko pemberian utang. Nah, cara menghitungnya itu adalah dengan cara menghitung total utang dibagi dengan jumlah ekuitas dana. Yang kedua ada yang namanya rasio utang terhadap aset modal atau total debt to total capital. Jadi kalau ini tuh digunakan untuk mengetahui berapa bagian dari aset modal ini yang dapat digunakan untuk menjamin suatu utang. Namun, sesuai peraturan, dalam melakukan pinjaman, pemerintah daerah ini tidak bisa dibenarkan untuk menjadikan aset modal pemerintah daerah sebagai jaminannya. Nah, ini tuh dirumuskan dengan cara menghitung total utang dibagi dengan total aset modal. Mungkin sekian dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada kekeliruan ataupun kesalahan. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya dari materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.